Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Serapin Tekno. Yap, di depan kalian ada si Realme Narzo 50 5G. HP ini tuh udah saya pakai kurang lebih sekitaran 2 mingguan dan banyak banget plus minusnya ketika pakai HP yang satu ini. Nah, gimana sih experience saya ketika pakai HP ini kurang lebih 2 mingguan? Apakah HP ini layak buat dibeli? Dan keuntungan apa aja kalau misalkan kita beli si Realme Narzo 50 5G ini? So, di video kali ini kita akan ngebahas HP yang satu ini. Daripada kelamaan, langsung aja kita mulai videonya. Let's go! Pertama kita bahas yang plus-plusnya dulu, yang dimana plusnya ini cukup lumayan banyak dari HP yang satu ini. Dari mulai desainnya, di sini kalau kita lihat desain dari Realme Narzo 50 5G beda banget daripada desain si Realme Narzo series lainnya. Yang dimana di sini desainnya bener-bener oke banget dan ini tampil lebih baru ketimbang seri yang lainnya yang desainnya gitu-gitu aja. Kalau kita perhatikan untuk framenya udah mengotak, jadi udah kekinian banget. Dan kalau digenggam pun juga tanpa casing, HP ini tuh kerasa mewah dan nggak murah gitu. Buat bagian belakangnya juga udah bertekstur doff, jadi gak gampang ninggalin bekas stick jari. Selanjutnya perubahan yang cukup terasa yaitu di bagian frame kameranya ini. Yang kameranya ini terlihat simple, gak ada gimmick-gimmick AI kamera ataupun quad kamera gitu. Di sini tampilannya bener-bener clean gitu ya. Cuman ada dual kamera aja. Yang bentuk framenya pun juga gak gede-gede banget. Buat kelengkapan port, HP ini tuh bisa dikatakan cukup lengkap banget sih ya. Di bagian bawah di sini ada lubang USB Type-C, lubang speaker dan juga jack 3,5 mm. Di bagian kanan ada tombol power yang sudah menyatu dengan fingerprint. Di bagian atas polosan dan untuk speakernya di sini ada di bagian earpiece-nya ini. Dan di bagian kiri ada tombol volume up and down serta slot SIM card yang bisa triple slot. Lalu plus selanjutnya yaitu masalah performa. Nah, buat SoC-nya sendiri dia pakai Dimensity 810 5G yang dimana ini SoC yang cukup lumayan ngebut, tapi nggak ngebut-ngebut banget ya guys ya, layaknya sih Dimensity 900 ya, karena memang berbeda kelas ya. Tapi overall saya bisa katakan si Dimensity 810 5G ini bukan SoC yang kaleng-kaleng. Bahkan kalau saya bisa nilai SoC ini tuh di atas dari Snapdragon 695 5G. Ya walaupun memang perbedaannya itu nggak terlalu signifikan, tapi kalau saya rasakan memang bedanya ini agak sedikit lumayan di atas. Untuk skor Antutunya sendiri di sini kita mendapatkan skor di angka 380 ribuan. Skor yang nggak tinggi-tinggi banget, tapi udah cukup lumayan oke lah buat HP sekelas 5G di kelas entry. Lalu performanya saat buat diajak ngegame di sini pas waktu main game Mobile Legends kita belum tembus ke settingan ultra, masih stuck di settingan high aja. Yap, memang cukup disayangkan banget ya Dimensity 810 5G ini belum dapat updatean sepertinya. Harus cepet-cepet di-update nih pihak developer. Dan FPS sendiri kalau misalkan settingan high di sini buat main game Mobile Legends lancar jaya, nggak usah ditanyakan lagi karena game ini sangatlah ringan. Terus juga buat main game sekelas PUBG Mobile di sini mentok di settingan smooth ultra, belum bisa tembus ke settingan smooth extreme ya sayangnya. Dan buat FPS yang didapat cukup lumayan stabil di angka 40-an FPS. Buat masalah giroskopnya pun juga HP ini cukup lumayan oke dan gak delay sama sekali. Jadi memang HP ini ada giro hardware-nya ya guys. Lalu buat main game Genshin Impact dengan settingan low 60 fps, FPS yang didapat itu di angka 38 sampai 44-an fps aja. Memang untuk FPS-nya nggak terlalu tinggi-tinggi banget, tapi secara keseluruhan ini udah cukup lumayan oke lah ya. Karena memang Dimensity 810 5G nggak sekencang di Dimensity 900 5G. Oh ya, by the way untuk Android-nya di sini udah pakai Android 12 alias yang terbaru. Terus juga untuk UI-nya udah pakai Realme UI 3.0 alias yang terbaru. Lalu plus selanjutnya yaitu dari sektor layarnya. Nah, buat layarnya sendiri HP ini tuh menggunakan panel IPS beresolusi Full HD Plus dengan refresh rate 90 Hz. Ya memang di sini ada plus minusnya. Untuk minusnya yaitu masalah desainnya. Masih desain jadul yaitu water drop display. Yang dimana harusnya dengan HP sekelas 5G udah pakai desain pansol ya, itu wajib harusnya. Tapi HP ini masih pakai water drop display yang desainnya agak sedikit lumayan jadul, HP tahun 2019-an nih. Tapi secara spesifikasi yang diberikan dari Realme Narzo 50 5G buat masalah layarnya saya sangat suka nih, karena brightness-nya bisa di-push hingga 600 nits. Jadi buat dipakai di luar ruangan sekalipun HP ini tuh masih terasa terang
dan nggak gelap gitu loh. Rata-rata memang kalau HP 5G ya guys ya, dengan harga yang sama paling brightnessnya mentok di angka 450 nits aja, tapi HP ini bisa di-push sampai 600 nits. Buat diajak nonton film sekaligus, di sini layarnya terasa nyaman karena ukurannya yang cukup pas, dan juga buat warnanya di sini nggak terlalu oversaturated, cukup pas juga untuk masalah warnanya. Buat detailnya juga udah cukup lumayan oke lah ya, karena resolusinya yang udah Full HD Plus. Lalu plus selanjutnya yang nggak terlalu wow-wow banget, yaitu dari segi baterai. Nah, untuk baterai sendiri HP ini tuh berkapasitas 5000 mAh dengan dukungan fast charging hingga 33 watt. Ini memang spesifikasi baterai yang nggak terlalu wow-wow banget sih ya kalau menurut saya, karena HP sekelas 5G di brand lain pun juga mendapatkan spesifikasi baterai dan fast charging yang sama. Nah, untuk penggunaan SOT-nya sendiri ya, HP itu bisa bertahan 7 sampai sekitaran 9 jam aja kalau penggunaan normal. Nggak bisa bertahan seharian full. Kalau buat main game paling bisa bertahan sekitaran 4 sampai 6 jam aja. Yap, memang untuk masalah baterainya HP ini tuh nggak terlalu irit-irit banget. Oke, sekarang kita bahas masalah kekurangannya nih, yang cukup lumayan disayangkan sih ya. Yang pertama dari sektor kamera. Buat kamera sendiri, HP ini memiliki setup dual kamera guys ya. Buat kamera utamanya sendiri beresolusi 48 megapiksel, 2 megapiksel untuk lensa depth, dan kamera selfie-nya sendiri memiliki resolusi 8 megapiksel. Untuk hasil fotonya yang diberikan di sini, saya cukup lumayan kecewa dengan si Realme Narzo 50 5G. Karena buat hasilnya menurut saya tuh biasa aja. Malah bagusan si Realme Narzo yang biasa kalau menurut saya daripada si Realme Narzo 50 5G ini. Biasanya itu kalau kita lihat si Realme Narzo series itu ngasih warna yang cukup oversaturated. Nah, di sini warnanya itu biasa aja gitu loh, kelihatan netral. Detail yang diberikan pun juga nggak terlalu tajam-tajam banget. Ya, untuk dari sektor kamera saya cukup disayangkan lah, dari HP ini nggak sebagus si Realme Narzo 50 series lainnya. Oke guys, jadi ini adalah rekaman kamera belakang dari Realme Narzo 50 5G di resolusi Full HD plus 30 fps. Untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Ya. Di sini bisa pindah-pindah lensa langsung. Nah, buat hasil kamera depannya kurang lebih seperti ini dari Realme Narzo 50 5G di resolusi Full HD plus 30 fps. Mungkin kalian bisa nilai sendiri aja, oke? Lalu kekurangan selanjutnya yaitu masalah fitur. Yap, untuk masalah fitur HP ini tuh cukup lumayan minim sih ya, nggak terlalu banyak seperti brand-brand lain. Contohnya HP ini tidak memiliki fitur NFC, yang dimana fitur NFC itu cukup lumayan fungsional bagi saya, berfungsi banget bahkan. Tapi sayangnya HP ini tidak memiliki fitur tersebut. Terus juga untuk vibrator motornya alias getarannya di sini masih kayak getaran HP 1 jutaan, yang dimana getarannya biasa aja gitu loh. Tapi kalau misalnya kita bandingkan dengan HP brand sebelah, untuk masalah getarannya itu beda banget guys ya. Di situ udah pakai vibrator motor yang beda, tapi HP ini masih pakai vibrator motor sekelas HP 1 jutaan. Itu cukup disayangkan banget bagi saya. Lalu juga untuk masalah kualitas speaker yang cukup disayangkan. Yang tadi saya udah nilai, memang kualitas speakernya HP ini tuh biasa aja. Walaupun memang HP ini udah pakai teknologi dual stereo speaker, tapi kualitas yang diberikan itu ya seperti HP sekitaran 1 jutaan. Yap, jadi itu dia untuk plus minus dari si Realme Narzo 50 5G. Nah, buat harganya sendiri HP ini tuh dibanderol dengan harga 3,2 jutaan buat varian 6/128. Kalau misalnya kalian minat, langsung aja cek link yang ada di deskripsi. Kesimpulannya, apakah saya puas dengan HP yang satu ini? Jujur li, kalau kita lihat dari segi desain, HP ini tuh cukup lumayan bagus dan saya sangat puas banget. Namun buat kalian yang ngincar layar pansol ataupun dot not display, kayaknya HP ini kurang cocok. Karena buat layar sendiri di sini masih pakai desain water drop display. Itu yang cukup disayangkan guys ya. Namun balik lagi itu ke masalah harga lagi sih ya. Kalau buat masalah harga memang HP ini bisa dibilang cukup lumayan murah, 3,2 jutaan dapat 5G. Kalau kita lihat brand-brand lain itu jual di harga 3,4 jutaan. Ya, HP ini bisa dikatakan HP yang paling murah. Mungkin cukup sekian aja video kali ini. Kalau misalnya kalian punya pendapat ataupun punya pertanyaan lainnya, bisa jangan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di @sadamintekno jika teman-teman nanya ataupun pengen DM kita. Chandra pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. Until next time.